besan keluarga maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua KBIHUI Aceh, yaitu Al-Mukarramah saja Haji Uswatun Hasanah. Para bapak dan ibu, alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan yang kita agendakan, ya, kita ambil hari Sabtu dan Minggu. Nah, ternyata hari Sabtu masih ada yang bekerja. Nah, di antaranya ya Pak Haji Baitullah ini, ya. Kalau nggak apa-apa nanti kalau hari Sabtunya mau diliburin, Minggunya dipadetin sampai sore, kayak jam kuliah gitu Pak. Iya, sore nggak apa-apa, ya. Ntar kita makan sama teri goreng sama sambal sama jengkol. Iya, mau pete. Siapa tahu pengen ngaji ribut bawa bandeng dari Pondok Soga. Nah, para bapak dan ibu, mohon baca Fatihah satu kali lagi ya, karena masih ada 3 orang dan 4 orang ya, sama anaknya Pak Hilal yang masih terus on proses. Ya, terutama ada 3 orang yang menurut informasi hari Selasa besok pelunasan. Ya, kita doain nomornya keluar gitu maksudnya. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita Bapak Maskur dan Ibu Neneng dan Ibu Rabiatul Adawiyah. Siapa satu lagi Ron? Anaknya Pak Hilal? Anak Nanda Rizki ya. Allah undang tahun 2026 dan Allah panggil biar hari Selasa besok bisa melunasi sebagai tamu Allah di tahun 2026 dan gabung bersama Bapak Ibu. Ya, Allah mudahkan segalanya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya mulai, mari sama-sama kita bertalbiyah terlebih dahulu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ini suaranya udah mantap ini, udah merinding ini ya. Iya, udah ingat tanggal 8 Zulhijjah aja udah ya. Para bapak ibu sekalian, jadi mohon doanya ya, ini selalu saya pesenin sama bapak ibu. Setiap habis sholat dibaca ya, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Biar Allah templokin kita di mana aja, yang penting apa? Berkah. Ya. Dan regulasi haji tahun ini satu karom itu isinya 35. Kalau kemarin kan 40, tahun duluan lagi 45. Jadi satu pesawat itu ada 11 karom. Biasanya 10. Karom itu kepala rombongan. Kepala rombongan itu menaungi 4 kepala regu. Nah, satu kepala regu menaungi 9 anggota. Jadi 10 sama dia. Ya. Jadi besok itu ada 4 regu. Ya, 4 regu tapi isinya 35 jamaah. Dan saya katakan tempo hari mohon doanya nih biar kita itu jangkep satu bus. Kalau kemarin 40 kurang nih 35. Ya. Kemarin yang dari Kota Bekasi kan 2 orang tuh. Dari Kota Bekasi ya. Dan pas denger kemarin manasik kita terbangnya di Kertajati, beliau nggak mau ngikut ke kabupaten. Nah, baik lagi dia ke kampung sana. Ya kita nggak bisa paksa ya. Ya. Nah kebetulan suaminya Ibu Puspita ini orang kota. Jadi suaminya orang Bantar Gebang, istrinya orang kabupaten. Tapi alhamdulillah surat mutasinya udah beres. Ya, tinggal disetor ke Kementerian Haji di Kabupaten Bekasi. Tapi udah beres ya. Udah artinya memang udah benar-benar jadi jamaah Kabupaten Bekasi. Dan kita ini ada berapa Ron? 20 berapa? 26 ya. Nah, kalau yang tadi kita doain besok masuk, nah, berarti ada 29. Ya. Sekitar ada 3 regu. Ya, 3 regu. Nanti ada nama bapak-bapak yang kita jadiin regu. Ya. Bisa nggak bisa? Bisa gitu. Bisa nggak bisa? Bisa. Ya. Sambil jadi kepala regu, sambil nambahin pahala ya. Baik Bapak Ibu sekalian, manasik yang akan Bapak Ibu lakukan itu kan banyak ya. Sebetulnya haji itu cuma ada 5 poin nih. Tuh, ini 3 poin. Ya, 5 poin main ini. Udah segitu doang. Ini sehari gak selesai itu mah. Ya, cuman karena itu rinciannya banyak ya Pak. Pokoknya haji itu cuma segini. Tuh 5 poin. 1 syarat, 2 rukun, 3 wajib, 4 sunnah, 5 akhlak. Udah segitu doang. Kalau 5 poin ini Bapak Ibu lakukan dengan sebaik-baiknya, insya Allah mabrur. Ya, karena target orang haji itu mabrur. Orang yang mabrur itu, itulah haji yang diterima. Dan enggak semua orang mabrur. Enggak semua. Karena orang mabrur itu tempatnya surga. Maka
kita nih ya, yang jumlahnya sedikit, ini harus diusahakan mabrur. Nanti membuat Bapak itu nggak mabrur, itu dari 5 poin itu. Ya, dari 5 poin itu yang membuat Bapak Ibu nggak mabrur. Ya, umpamanya kayak ini nih, ini dianggap sunnah. Ya, dianggap sunnah, ini kayak akhlak. Itu kayaknya sepele gitu. Tapi dia punya pengaruh mabrur besar. Nanti akan kita rinci. Nah, ayo Bu, ditanyain sama Ibu Haji Rindit. Iya, Pak Haji Saman mana kata belum datang gitu. Alhamdulillah nyampe. Ya, kita kupas atu-atu ya. Jadi Bapak Ibu dicermati betul nanti materi-materi yang kita sampaikan supaya tujuan haji untuk meraih mabrur itu benar-benar kita dapatin. Ya, kan Bapak Ibu haji bisa dibilang sekali seumur hidup, karena nggak bisa ngulang lagi, nggak bisa. Iya, pertama emang umur ya. Yang kedua waiting listnya begitu panjang. Nggak kayak waktu Pak Haji Agus dulu pulang haji daftar lagi boleh. Sekarang pulang haji daftar haji 18 tahun baru boleh. Ngantri 26 tahun. Dari 26 sama 18. Ya segitu dah. Ya. Makanya jadi haji Bapak Ibu ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Ketika Nabi ditanya, "Aqul amin ya Rasulullah, apakah saya haji harus setiap tahun?" Nabi diem. Sehingga orang itu nanya sampai 3 kali, "Ya Rasulullah, apa saya haji harus setiap tahun?" Gitu. Sementara Nabi kan haji sekali. Kata Nabi, kalau saya jawab iya, kamu pasti nggak mampu. Ya. Makanya kenapa rukun Islam itu rangkaian terakhir dari pekerjaannya Nabi, Pak? Karena Nabi itu pulang haji 3 bulan mati. Artinya dia udah nggak punya kesempatan untuk haji berikutnya gitu. Kalau umroh Nabi 4 kali umroh sepanjang hidupnya. Tapi kalau haji Nabi cuma sekali. Karena pulang haji apa? Mati. Mungkin kalau nggak mati ketemu tahun lagi bisa kemungkinan haji. Tapi itu sangat menyulitkan kita sebagai apa? Umatnya. Maka saya selalu pesan, sekali Bapak haji, sekali bikin yang terbaik. Kalau perlu mabrur. Minimal makbul. Diterima aja haji kita, alhamdulillah. Ya, nanti panjang dah. Ya, termasuk ciri-ciri haji mabrur dan lain sebagainya gitu. Jadi mabrur itu Pak, Bapak Ibu ya, kayak Bapak Ibu puasa, ada di tangan masing-masing. Ya, bukan di tangan pembimbing, bukan di tangan siapa-siapa, bukan. Pokoknya kayak kita puasa dah. Puasa kita mau batal, mau kagak batal, ada tangan kita. Gitu. Karena itu kita sama yang di atas. Ya, bapak umpamanya tiap hari ngantor, ibunya di rumah, lah bapak nggak puasa nggak di kantor, ibunya nggak tahu. Nah, istilahnya begitu. Jadi urusan mabrur itu urusan kita dengan Allah. Maka dipelihara nanti poin-poin yang jangan sampai rusak itu hajinya. Nah, diantaranya ya di manasik ini. Umpamanya contoh kecil ya, ini nanti di akhlak ada nih Pak, di akhlak nanti. Sombong. Nah, sombong itu ada di akhlak adanya. Sebetulnya kan nggak ada kaitan sama sah dan tidaknya haji. Ya, karena sah dan tidaknya haji itu bukan di akhlak adanya. Dia sah hajinya, tapi belum tentu mabrur. Nah, maka nanti dibungkus sama di akhlak. Sombong itu. Nanti dibahas seperti apa tuh sombongnya orang pergi haji, gitu kan? Atau yang kedua umpamanya nanti di akhlak ini dibahas juga ada namanya ta'awun, saling tolong menolong. Karena banyak orang ketika haji nggak mau dia nolongin orang, bantuin orang. Nah itu nanti ada di apa tuh? Di akhlak. Dan itu yang mendorong seseorang itu bisa apa? Mabrur. Gitu ya, panjang nanti panjang ya. Oke, kita bahas satu-satu ya.
Jadi yang pertama, haji itu syarat. Kalau syarat ini alhamdulillah. Ya, masuk semua ya. Satu, Islam. Ya, orang haji itu nggak boleh non muslim. Setiap orang yang haji dan umroh itu wajib muslim. Makanya Mekah dan Madinah itu disebut tanah haram. Tanah haram itu artinya diharamkan orang yang tidak Islam masuk ke area itu. Jadi Mekah dan Madinah itu khusus untuk orang-orang muslim. Nggak ada orang non muslim. Semua saudara kita. Ya. Yang kedua, baligh. Ya, udah baligh semua. Bahkan lebih dari baligh. Iya, udah kadaluarsa ini. Ya, wajirindit lebih dari baligh udah. Ya, lebih dari baligh udah. Saking lebih dari balighnya udah agak men aja, Bu. Saking lebih dari baligh ya. Ya. Bunting lagi ke lakinya lagi bunting. Jangan makan kormamu dan terus nenek. Dan bunting lagi pulang haji. Nah, terus yang kedua, yang ketiga ini berakal. Ya, berakal itu seperti yang sekarang ini. Ya, sehat secara rohani. Bisa nggak orang nanti itu ternyata sampai di suatu akalnya hilang? Ada, Pak. Ya, saya yang sering berbarengan dengan banyak orang ya. Waktu manasik nanyanya rajin, hadirnya rajin, apa namanya sih istilahnya agresif gitu ya. Lah pas nyampe di Jeddah, Pak, ininya hilang. Nauzubillah ya. Ya, akalnya apa? Hilang. Ini nauzubillah ya, nauzubillah lah. Jangan sampai kayak. Nah, waalaikumsalam. Nah, ini Pak Mendagri ini. Itu Pak. Nah, terus Pak, Bapak Ibu, jadi kalau orang nanti syarat yang nomor 3 ini nggak ada, dia nggak miliki, maka dia nggak wajib haji. Ya, jadi tempo hari ada yang kayak gitu kasusnya, maka dia dihajikan. Nah, masuk ke rumah sakit apa? Jiwa. Iya, betul. Makanya salah satu diantisipasi sama kita semua, kan setiap orang background kita kan nih, karena kita ketemu nih, tapi kita nggak tahu kan background orang masing-masing. Makanya kalau pesan Pak Kenur Ali mah, pokoknya lu sebelum ketemu Ka'bah lu buang-buangin dulu tuh, gitu. Artinya betul-betul bertaubatan nasuha, biar bisa ketemu Ka'bah, biar bisa ketemu dengan Rasulullah ya. Kemudian yang selanjutnya merdeka. Nah, ini istitoah. Istitoah itu menjadi istilah yang sekarang Bapak Ibu kenal ya. Di antaranya sehat. Istitoah itu maksud mampu ya. Jadi orang dianggap istitoah itu yang paling pertama sehat. Sehat nomor 1. Ya, makanya kesehatan itu yang kayak Bapak Ibu nih yang udah akan berangkat itu betul-betul dijaga. Karena nanti ada kesehatan berikutnya diperiksa lagi habis lebaran. Sekalian suntik meningitis. Nanti masuk asrama haji diperiksa lagi kesehatan. Bahkan untuk tahun ini sampai di Saudi Arabia pun dicek kembali. Kalau ternyata ada yang tidak sehat berangkat, maka dia diapain? Dipulangkan. Nah, ini nauzubillah ya, Pak. Oke. Yang kedua rukun, yang ketiga wajib. Nah, ini bedanya apa nih, Bapak Ibu sekalian? Kalau dalam apa tuh? Dalam hukum fikih ada bedanya antara rukun dan wajib. Nah, kalau rukun itu kan ada 6 poin nih rukunnya. Pekerjaan yang 6 poin, 1 nggak bisa diwakilkan. Yang kedua tidak bisa ditinggalkan. Yang ketiga tidak bisa diganti dengan dam. Itu rukun. Dan kalau ada salah satunya yang tidak dikerjakan, maka hajinya nggak sah. Nah, itu rukun. Jadi Bapak harus pahami betul.
Jadi rukun itu saya ulangi, kalau nggak dikerjain maka hajinya nggak sah. Yang kedua, dia tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Umpamanya Pak Haji Baitullah, udah, mah kamu aja dah, aku nggak, udah capek banget ini, wah gitu, nggak bisa tuh. Nah dari 6 itu ya, 6 poin tuh, nggak bisa diwakilin. Yang ketiga, dia nggak dikerjain, harus dikerjakan dengan kondisi dia. Dan yang keempat, nggak bisa diganti dengan dam. Umpamanya, karena terlalu lelah, akhirnya dia nggak tawaf. Udah sama bayar dam aja. Nah gitu, nggak bisa. Itu namanya rukun. Kemudian yang wajib itu ada 6 poin juga. Dia bisa nggak dikerjakan, hajinya tetap sah. Cuma bayar dam. Dan bisa, ya kan, bisa diganti dengan orang. Contoh nomor 5. Pamannya Bu Mas A pas lagi ngelontar sakit kakinya. Udah Pak, kamu aja nih ngelontar nih batu aku nih bawa. Ah, boleh tuh. Iya, itu namanya wajib, haji. Tapi kalau dia nggak dikerjain, dia nggak sah. Dan boleh dibayar dengan dam. Umpamanya Bu Mas A nggak digantiin sama suaminya dan nggak dikerjain, maka kalau pengen sah hajinya bayar dam. Nah, jadi ada peluang diganti dengan apa? Yang lain, ya, dengan dam gitu. Itulah rukun. Oke. Ini tadi udah. Nah ini dia, ya. Ini penjelasan yang tadi baru saya jelasin. Yang pertama tentang istitoah. Istitoah terdiri dari jasmani, rohani, ekonomi, dan keamanan. Maka jasmaninya ini yang saya bilang tadi 4 kali dites kesehatannya, termasuk kemarin kita perdana yang MCU ya, sebagai syarat istitoah Bapak Ibu. Yang kedua rohani, mengetahui memahami manasik. Jadi manasik itu seperti sekarang itu Bapak Ibu harus dipaksa biar paham supaya nanti mendapatkan apa? Mabrur gitu. Ya, nanti kalau kenapa harus paham begini Pak? Umpamanya kalau Bapak Ibu tergantung sama saya, bergantung ya. Pas nyampe di sono, des, saya sakit, masuk rumah sakit. Umpamanya, kan mau tetap Bapak Ibu jalan, dilakukan itu kerjaan. Ya kan? Makanya kenapa harus paham manasiknya? Supaya nanti ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu tetap jalan. Atau lebih buruknya lagi, nyampe di sono baru nyampe, des, ayahnya mati. Nah, umpamanya kan? Nah, itu tetap jalan. Itulah yang disebut dengan haji mandiri. Jadi dia paham betul ilmu manasik yang disampaikan. Ya, jangan sampai pulang, kemarin ditanya, Mak, tadi manasik ke pasar ngapain? Gitu ya. Gitu. Ya, diantaranya begitu. Itulah yang disebut apa? Keistitoah yang disebut dengan rohani. Ya, secara rohani. Yang kedua, berakal sehat, memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh. Jadi mentalnya itu sudah harus disiapkan. Bahwa satu, saya ini melaksanakan haji yang sangat jauh. Jadi haji itu bukan main-main, haji itu bukan rekreasi, hiburan, bukan ya. Tapi memang adalah pekerjaan ibadah yang berat. Nah ini juga yang berikutnya tentang ekonomi. Ya ekonomi itu maksudnya udah menyelesaikan ONH-nya, nah itu udah lewat dah itu, alhamdulillah. Ya. Mana? Yang tadi dimaksud tidak sah itu kan? Yang mana nih? Omongan saya? Ya. Yang tadi di rukun? Ya. Di rukun? Ya. Apa di wajib? Ya, nggak sah itu ya batal. Bisa diulang. Nggak bisa haji mah. Nggak kayak sholat. Makanya kenapa saya bilang jadi manasik itu kayak sekarang itu adalah yang mengantarkan Bapak Ibu mabrur. Nah ini satu hal yang harus dipahami oleh Bapak Ibu,
Haji itu nggak bisa diulang, nggak kayak sholat, ya nggak kayak sholat. Iya nggak bisa. Umpamanya begini, bapak lagi berihram, bapak ibu lagi berihram, ternyata berhubungan intim, ya berhubungan intim lagi berihram nih, berhubungan intim suami istri, maka hajinya apa tuh? Batal. Orang kalau batal kayak kita sholat, ngaso nggak? Kalau sholat ngaso, tapi kalau haji nggak ngaso pak. Terusin jalan, diterusin pekerjaan itu, padahal udah posisi batal. Ya, karena dia nggak bisa diulang. Ulang 18 tahun. Nah itu, kalau ada umur ya, kalau ada duit lagi ya. Gitu. Makanya jangan sampai rusak. Ini kita yang tahan, nggak tahan lakinya apa bininya? Ya. Terus selanjutnya berkaitan dengan tadi nih keamanan. Ya. Ini termasuk istitoah. Keamanan itu diantaranya umpamanya pemerintah Indonesia itu memberikan izin secara lebar-lebar kita untuk bisa haji. Kan ada pemerintah yang tidak diizini. Umpamanya orang muslim berada di negara yang tidak muslim. Sehingga tidak ada izin untuk bisa pergi haji. Itu tidak istitoah namanya. Nah, kita ini termasuk yang istitoah karena negaranya membolehkan. Oke. Ini rukun. Oke, ini yang saya bilang tadi nih. Kegiatan haji yang harus dilakukan ini yang 6 poin. Bila tidak dilaksanakan, hajinya tidak sah. Dan tidak boleh diwakili dan tidak bisa diganti dengan dam. Yang mana nih? Yang ini nih. Ya. Yang 6 poin. Itu namanya rukun. Ya. Kita pretelin satu-satu ya. Nih, contoh rukun. Bahas. Ini kegiatan haji nih ya. Tuh. Oke. Contoh rukun 1. Ini rukun nih, ada bacaan rukun tuh. Jadi rukun apa tadi? Pekerjaan yang tidak boleh tidak dikerjakan, tidak bisa diwakilkan, dan tidak diganti dengan dam. Jadi harus orangnya. 1, ihram. Ihram itu maknanya 1, niat. Jadi niat itu nggak bisa diwakilin. Makanya kemarin waktu lagi praktek, itu harus bisa niat. Karena kalau dia nggak niat, maka hajinya nggak sah. Dan nggak bisa diwakilin. Pak, wakilin ya, saya nggak bisa niat gitu. Nggak bisa. Mau nggak mau dia harus dituntun. Harus bisa. Kayak kemarin kita praktek begitu. Nah itu rukun. Dan kalau dia nggak niat, maka nggak sah. Ya, dan nggak bisa diganti dengan dam. Rukun. Maka semua orang itu harus bisa niat. Dan niat itu ada di mana? Hati. Gitu. Ya. Coba, ayo kita niat bareng-bareng. Ikutin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Nah, itu nanti Bapak lakukan tanggal 8 Zulhijjah sebelum ke Arafah. Dan jangan sampai nggak niat. Kalau nggak niat berarti nggak sah. Itu yang dimaksud dengan ihram. Makna yang kedua, ihram itu pakaiannya. Kalau laki-laki tidak ada pakaian yang berjahit, cuma 2 helai. Ya, yang perempuan tutup aurat. Ihramnya perempuan tutup aurat. Cuma yang boleh dibuka 2, muka dan telapak tangan. Warnanya apa aja boleh. Tapi warna putih lebih diapain? Dicintai Nabi.
gitu ya. Makanya orang kalau berihram itu jadi warna putih. Tapi warna apa aja boleh. Karena ihram perempuan adalah tutup aurat. Nah, sunnah ketika dia berihram memotong kuku sebelum niat. Jadi sebelum niat motong kuku, kumis dirapiin, bebuluan dicukur-cukurin, mandi sunat ihram, pakai wangian sebelum berihram, sholat 2 rakaat, sholat sunat ihram. Itu sunnah. Artinya kalau nanti Bapak Ibu dengan kondisi tertentu gitu ya, belum mandi sunat ihram, nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, cuma dari segi pahala dia pastinya apa? Berkurang. Nah, itulah yang tadi disebut kemabruran. Walaupun dia sunnah, tapi jangan diapain? Jangan disepelekan, begitu. Karena dia akan menambal kekurangan yang ada pada yang di rukunnya tadi. Kalau rukun ada yang kurang ya. Oke, yang kedua, nih, ini niat haji. Tadi kan hafaznya niat haji. Niat haji itu Bapak Ibu lantunkan kalau hajinya tamatu berarti di tanggal 8 Zulhijjah. Kalau hajinya tamatu. Kalau dia hajinya ifrad, maka dilantunkan sejak sampai menuju ke kota Mekah. Sejak sampai menuju ke kota Mekah. Mau tanggal berapa aja. Gitu ya. Kan kita haji tamatu. Nah, lanjut. Yang kedua, ihram dari mikot. Ya, ini masuknya wajib, bukan rukun. Tadi wajib apa? Dikerjakan, kemudian jika tidak dikerjakan, haji tetap sah. Cuma dia bayar dam, bisa diganti dengan dam. Di antaranya apa? Ihram dari mikot, maksudnya niatnya di tempat yang sudah ditentukan oleh agama. Ya, satu, berniat dan memakai pakaian ihram dari tempat yang tertentukan. Di antaranya ini nih. Nah, besok akan dibahas hari Minggu. Ini dari sekian tempat ini nih. Ya, besok akan dibahas hari Minggu tuh. Inilah Bir Ali, ini Tanim, ini Jikrona, ini Hudaybiyah, ini Qonrul Manazil, besok hari Minggu. Ya, nanti akan dijelaskan. Besok. Besok lagi. Iya. Dia nggak ngeliat flyer ya. Flyernya Sabtu sama Minggu. Sabtu sama Minggu. Kita ambil Sabtu sama Minggu karena kalau hari lain ada yang kerja. Nah, Minggu aja masih ada yang masih kerja tuh. Ya. Oke, lanjut. Ini tanggal 8. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu niat barusan, ya, niat berarti sudah berlaku larangan-larangannya. Nah, nanti tentang pembahasan larangan akan dikaji di fikih kedua. Larangan-larangan mulu. Nanti kalau dicampur-campur, pulang-pulang error. Mana ya nemplok ini, kagak nemplok ilmunya ya. Gitu. Jadi nanti larangan-larangan ihram nanti akan dibahas pada fikih kedua. Ya, ini sekarang fikih pertama. Oke. Nah, setelah niat, kalau haji itu pun tanggal 8. Wukuf tanggal 9. Jadi nanti tanggal 8 Zulhijjah, Bapak Ibu sebelum tanggal 8, katakan tanggal 8, nih hari ini tanggal 8 nih. Kita hari ini sudah mau diangkut ke Arafah. Terus kita tinggal ngintip trip ngangkutnya di trip keberapa. Ada pagi jam 7 sampai jam 10. Ada yang siang jam 10 sampai jam 12. Ada yang jam 1 sampai jam 4. Ada yang jam 4 sampai jam maghrib. Nanti kita dapatnya di trip keberapa. Yang jelas tanggal 8 pagi subuh ya, Bapak udah mandi niat ihram. Nah, setelah itu sudah pakai ihram. Setelah itu nanti akan saya pandu niatnya kayak tadi.
niat haji bareng-bareng. Jangan sampai ada yang kagak niat. Karena itu rukun, nggak bisa ditinggalkan. Nah, setelah niat berarti pekerjaan yang kedua orang haji itu adalah wukuf. Berangkatlah tuh Bapak dari hotel tanggal 8 menuju ke Arafah. Nanti di Arafah wukufnya tanggal 9. Tapi kita udah diangkut oleh pemerintah sejak tanggal 8. Kenapa tanggal 8? Karena kalau ada sesuatu yang emergensi terjadi, Bapak sudah di Arafah tanggal 9-nya. Jadi nggak bisa diangkut tanggal 9, harus 1 hari sebelumnya. Karena nanti mamanya kalau diangkut tanggal 9, macet lah, kendaraannya mogok lah, atau apalah, akhirnya Bapak nggak masuk Arafah. Maka Bapak lebih baik masuk Arafahnya dari tanggal 8. Biar tanggal 9-nya udah jonjon, udah di Arafah. Gitu ya. Jadi tanggal 9 Bapak Ibu berwukuf di Arafah dalam keadaan berihram, ya kan? Ini mulai tergelincirnya matahari di tanggal 9. Ya, jadi nanti sebelum sholat zuhur kita udah kumpul dulu. Ini tenda begini nih. Sekarang tendanya begini Pak, begini gede pokoknya ya. Nanti perempuan-perempuan, laki-laki perempuan kita wukuf. Kemudian nanti dengerin khutbah Arafah, sholat zuhur sama asar di jamak takdim. Kemudian setelah itu zikir dan doa. Karena Arafah itu intinya doa. Nanti Bapak Ibu dari rumah mau minta doa apa, nggak apa-apa dicatat aja jadi jauh-jauh hari. Nanti pas nyampe di wukuf di Arafah tinggal digelar. Bapak bacain doa itu, ya. Nanti tanggal 9 malam habis maghrib baru kita diangkut menuju ke Muzdalifah, ya kan? Nih, kenapa wukuf itu? Karena wukuf itu adalah penentu orang haji. Disebut kata Nabi al-hajju Arafah. Pokoknya orang kalau nggak ke Arafah nggak haji. Maka dalam kondisi apapun kecuali hilang akal, ya. Kecuali dia stres, gila, maka dia nggak dibawa ke Arafah. Tapi kalau dia sakit, berada di rumah sakit, sedang diinfus, diapain, tetap dibawa pakai mobil ambulans. Biar dia berada di Arafah. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain. Duduk doang selama 5 atau 10 menit. Setelah itu mobil ambulansnya balik lagi ke rumah sakit. Itu yang nggak bisa diwakilin tuh. Namanya rukun. Karena kalau dia nggak dibawa, hajinya dia nggak apa? Nggak sah. Dan nggak bisa diganti dengan dam. Nah, harus dibawa tuh, difasilitasi oleh pemerintah. Iya. Kelanjutnya, nah ini tanggal 9. Ya. Nanti Bapak Ibu, nah sekarang begitu tuh Pak, tendanya tuh. Jadi udah ada kasurnya enak. Pak Jagus dulu ada kasur nggak? Nah, kayak tenda orang camping dulu mah. Tendanya nggak ditusuk sini, coblos sono gitu ya, kayak bambu. Sekarang udah enak begini tuh. Ya, 1 orang 1 kasur sama 1 bantal. Ya, iya. Cuman dia kasurnya nggak selebar ini. Ya, sepas sebadan doang. Ya, tapi udah kayak pepes santri dah begitu dah. Ya. Nah, nanti ini kan area Arafah nih. Tanda Arafah itu dilihat garis kuning ini nih. Nah, berarti ini kalau nihayatu Arafah berarti kita sudah keluar dari garis Arafah. Ya, ini ada kalau kita ada dapat dalam lingkaran garis yang kuning ini berarti sah wukuf kita. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini sunnah-sunnahnya. Ya. Sunnah-sunnahnya khutbah sebelum sholat zuhur. Sholat zuhur dan asar jamak takdim. Langsung melaksanakan wukuf setelah sholat, berada di Arafah sampai maghrib. Jadi tanggal 9 sampai maghrib, menghadap ke kiblat dalam keadaan bersuci, tidak berpuasa. Bagi yang sedang haji, tidak dibolehkan berpuasa. Puasa Arafah itu bagi yang tidak wukuf. Bagi kita yang wukuf nggak ada puasa Arafah, ya.
Jadi jangan mentang-mentang biasa tiap tahun puasa Arafah. Nah, bisa sunnah puasa juga. Nah, nggak dianjurin kalau sedang haji, ya. Pengen mabur katanya orang-orang agak puasa gua puasa, nah, gitu ya. Justru itu malah yang salah ya, gitu. Kemudian, nah ini nanti akan kita bahas nih, meninggalkan rafas, fusuk dan jidal. Itu kan dari Al-Qur'an. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj, gitu. Jadi ketika orang sedang berhaji, nggak boleh rafas, nggak boleh fusuk, nggak boleh jidal. Apa itu? Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Terus memperbanyak istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, dan membaca Al-Quran. Pokoknya sebisanya dah. Makanya saya bilang kemarin, kalau mau selfie di Arafah, selfie-nya tanggal 8. Ya. Karena kalau tanggal 9, mulai dari abis zohor sampai maghrib itu waktu mustajab. Biasanya orang, nih Pak Haji Agus sudah pengalaman. Ya, tanggal 8 serius baca Quran, ujung pas habis wukuf dia pada ngayap gitu. Iya. Iya, habis wukuf jadi pada ngayap, yang foto-foto, yang kongko-kongko di pinggir tenda. Nah, jadi kalau bisa besok dibalik. Tanggal 8-nya yang Bapak Ibu buat sesuatu, ya, nanti tanggal 9-nya pokoknya pas jadwal wukuf sampai maghrib itu. Udah diem aja di tenda. Kan ada AC-nya, ada kasurnya, ada bantalnya. Terus tanggal 8 kita di Arafah paginya jam berapa? Tergantung jadwalnya tadi. Iya, penjemputannya, tripnya. Belum tahu itu. Ya. Pokoknya kan udah nggak kemana-mana di hotel. Tinggal dengerin aba-aba doang. Ya, kloter 80 JKT, siap-siap, 5 menit lagi turun ke lobi. Wah, gitu dia rame. Iya, kloter sekian, SOC, sekian, siap-siap turun ke lobi gitu. Iya, kan orang kita mulu bahasa Indonesia. Kan saya ngomongin bahasa Indonesia, Pak. Ya, oke. Ya. Jadi nanti di sini saya bilang tadi mau gelar doa silakan. Karena kata Nabi, khairud du'a Arafah. Sepaling baik berdoa saat berada di Arafah. Ayo siapa aja pengen kita doain, aduh gitu. Pak Hilal mau pengen punya bini lagi, ayo aja Pak. Yang keras-keras. Ada anak dia malu dia. Ya. Oke, lanjut. Nah, nenek nyamber baik lagi. Lah emang masalahnya ada emang lanang yang mau. Sedih. Baiklah coba jawabannya. Banyak banget katanya. Masya Allah. Orang apa memedi itu? Oke, lanjut. Jadi tanggal 9 malam, ya berarti ini malam takbiran. Ya, ada namanya mabit di Muzdalifah. Itu hukumnya wajib. Artinya ketika ada orang tidak mabit, ya lain hal dan lain sebagainya gitu, sebab apapun, maka dia haji tetap sah. Cuman dia bayar dah. Itu yang murur-murur. Nah, murur itu, jadi mabitnya itu kita di atas kendaraan, walaupun hanya beberapa jam, 2 jam, 1,5 jam gitu ya. Ya mudah-mudahan sih tahun ini rombongan kita murur lagi. Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu belanja gini. Ya. Bermalam di Muzdalifah pada sebagian malam. Sunnahnya bermalam sampai waktu subuh. Yang kedua mengambil kerikil. Jadi sekarang ini sunnah yang mengambil kerikil udah nggak ada. Iya, udah dikasih satu kantong di Arafah ntar. Jadi di Arafah sudah dikasih kerikilnya, ya. Selanjutnya, nah ini yang saya contohkan tadi, melontar jumroh itu wajib, bukan rukun. Ya, artinya
Nanti kalau ada jamaah-jamaah perempuan atau jamaah laki yang memang kayaknya tenaganya udah nggak ada, boleh diwakilkan dengan orang lain. Ya. Melontar jumrah itu berarti tanggal 10 Zulhijjah, pas hari raya Idul Adha. Itu kita masih pakai ihram, Pak ya. Jadi ihramnya belum dilepas. Masih pakai ihram. Nah, yang disiapkan adalah 7 butir batu untuk melempar satu tiang yang disebut dengan Aqabah. Ya kan ada 3 tiang tuh. Yang dilempar cuma 1 tiang, yaitu Aqabah. Tanggal 10 Zulhijjah. Kapan kita ngelontarnya? Nanti disesuaikan dengan jadwal kita pada saat itu. Biasa sih kemarin subuh. Habis subuh kita ngelontar, gitu. Habis sholat subuh kita jalan ngelontar ya. Bawa 7 butir batu. Dan di sini Bapak Ibu berarti sampai hari ke-13. Tanggal 10 hari Raya Idul Adha, 11, 12, 13, 4 hari. Kalau mengambil nafar sani. Kalau nafar awal berarti sampai 13, sampai 3 hari doang. Ya. Syarat melontar apa? Syaratnya melontar dengan tangan. Nih, jangan pakai kaki ngelontar. Ya. Pakai kakinya nggak nyampe, kurang tinggi ya. Pakai tangan, melontar dengan kerikil, jadi bener-bener batu. Batunya diperiksa betul. Dengan gaya melontar, masuk ke dalam lingkaran lontarannya, lemparannya 7 kali. Berarti kalau ada 7 butir, 1 butir 1 kali lempar. 1 kali lempar gitu. Bukan 7 dijadiin 1, lempar 7-nya. Nah, itu dihitung 1. Gitu ya. Kemudian tertib jumrah yang dilontar mulai dari ula, usta, dan Aqabah. Kalau di hari 11. Berarti kalau di hari 10 cuma 1 lontaran saja, yaitu apa? Aqabah. Melontar harus diri sendiri, kemudian baru diwakilin. Jadi kalau bisa diri sendiri, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa diwakilin, boleh. Yang terakhir, tertib. Ya, hari melontarnya. Jadi tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 gitu ya. Oke. Selanjutnya, sunnahnya nih. Ketika melontar jumrah Aqabah, Makkah berada di sebelah kiri. Ya. Kan ini tempat lontaran nih. Kan dia ngelingkar gitu kan. Lebar gini begini. Kalau dia Ka'bahnya ada di sebelah sono, berarti kita melontarnya di sebelah sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ka'bah ada di sebelah kiri. Nah, tapi kalau dibalik sebelah sini, bisa juga ngelontar sebelah sini. Cuma Ka'bah ada di sebelah apa? Kanan. Itu tapi sunnah. Nggak apa-apa. Ya. Kemudian mengangkat tangan ketika melontar bagi laki-laki dengan tangan kanan, berjalan, takbir setiap lontaran. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, rajman lisyayatin waridal lirrahman, pluk gitu. Kalau enggak ya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, pluk. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, pluk. Iya. Iya benar. Terus menghentikan talbiyah mulai lontaran pertama jumrah Aqabah. Jadi kan sejak tanggal 8 Bapak Ibu kan udah niat ihram. Berarti zikirnya talbiyah. Talbiyah tuh tanggal 8, tanggal 9 di Arafah talbiyah. Talbiyah itu berhenti pas Bapak Ibu selesai melontar jumrah Aqabah tanggal 10. Udah diganti pakai apa? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu bayang deh tuh, tupat, semur, rendang gitu ya. Iya, kita lagi pada takbir baru terbayang-bayang dah. Yang kagak punya bini nangis aja. Ya. Terus yang berikutnya, kerikilnya tidak terlalu besar dan tidak perlu terlalu kecil. Kerikilnya bersih. Ya, nanti kalau habis dapat ya nggak apa-apa, dicuci dulu, dirapiin gitu. Cuci pakai air itu aja, air mineral gitu ya. Bukan, udah disediain, cuman kita bersihin gitu maksudnya. Iya, ya alhamdulillah kan gitu. Yang jelas itu lagi-lagi sunnah ya, lagi-lagi sunnah. Lanjut. Nah, tahallul ini rukun.
Ya, jadi bukannya wajib. Jadi jangan sampai nggak tahallul. Kapan tahallul pertama? Setelah melontar akobah yang tanggal 10. Selesai, langsung doa, langsung tahallul. Sah Bapak Ibu haji. Lepas pakaian ihram. Ya, udah resmi haji Baitullah. Nah, ya. Satu yang belum boleh, berhubungan suami istri. Iya, bener. Kapan bolehnya? Setelah tawaf ifadah. Nah, iya, pulang katanya. Kagak ngerasain pulang. Ya. Jadi jangan dilanggar itu ntar, mentang-mentang kita udah bebas, udah pakaian biasa, pakai wangi-wangian, pakai sampo, pakai apa gitu. Cuma satu yang belum dibolehkan, berhubungan suami istri. Nanti suami istri itu berhubungan boleh setelah tawaf ifadah, baru boleh, ya. Itu benar-benar dijamin itu. Ya, karena begini Mas, soalnya orang karena merasa sudah bebas, sudah tahallul, gitu ya. Padahal dia harus menyelesaikan sampai tahallul kedua. Ini namanya tahallul awal, nanti ada tahallul sani. Tahallul sani itu adalah setelah tawaf ifadah. Ya. Jadi tahallul ini Pak, rukun. Kalau di dalam sholat itu salam. Salam. Bapak kalau sholat kan 4 rakaat, udah tahiyat akhir, udah sampai habis inat haminu majid, terus Bapak nggak salam-salam, selesai nggak sholatnya? Nah itu maksudnya. Jadi walaupun udah semua rangkaian selesai ibadahnya, udah tawaf, udah arafah, udah jumroh, tapi Bapak nggak tahallul, maka belum selesai hajinya. Nah belum ditutup, jadi harus tahallul. Maka dia mah posisi hukumnya apa? Rukun. Kalau nggak tahallul, nggak sah hajinya. Walaupun udah di ujung Pak. Kayak Bapak kalau kagak salam, sholatnya lah kagak sah. Walaupun udah semua rangkaiannya udah selesai dilakukan, tapi nggak salam, nggak sah. Justru salam itulah yang membolehkan sesuatu yang kemarin sebelumnya diharamkan. Maka itu tahallul, menghalalkan. Dihalalkan tuh yang kemarin diharamkan. Apa yang diharamkan? Pakai kain berjahit, ngomong porno, ya buka aurat, kemudian berhubungan suami istri, ya termasuk nyium bini, demen banget gitu Pak. Nah, belum itu, kan belum baru tahallul awal, ya kan? Iya. Besok tegat mak gitu mak, awas belum tahallul sani gitu. Iya. Gitu di rumah aja katanya, loh kagak gue mau di sini 100.000 kali pahalanya katanya, gitu. Oke, nah tahallul itu minimal motong 3 lembar rambut, laki nanti, perempuan. Ya kalau bisa begitu, kalaupun bisa ya suami istri boleh, tapi kalau bukan suaminya jangan. Yang umpamanya ibu-ibu karena udah terlalu dekat sama saya, udah Ustaz potong, jangan. Ya, nanti sama perempuan aja lebih enak. Kemudian selanjutnya lebih afdol buat laki-laki apa? Botak. Gitu, lebih afdol ya. Oke. Lanjutnya itu kan pas tanggal 10. Berarti Bapak Ibu masih ada hari-hari di Mina. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 tuh. 4 hari kan di Mina. Nah, itu namanya disebut mabit di Mina atau bermalam di Mina. Ya, ini hukumnya wajib. Kalau ada orang yang kagak mabit, hajinya sah. Tapi bayar dah. Gitu. Ini udah kepanjangan apa belum? Udah error belum nih otaknya nih? Takutnya mahaminnya error ini. Ya, enggak kan? Enggak. Oke. Ya. Nah, nggak lupa, terus lupa doang. Iya, coba tanya lagi dah, kagak dah jawabannya pasti ya, terus nggak apa-apa nanti ditanya-tanya ulang aja. Iya bentar lu, belum kita beres nih.
Yang ya, Bapak itu di Mina satu tadi udah lepas ihram tanggal 10. Ya, nanti tidurnya bisa laki-laki sama perempuan. Takutnya kalau sama perempuan ya nyatu ntar, ya kan, nedak lagi gitu ya. Dia ngapain? Dia posisi Mina sama seperti Arafah sama Muzdalifah, tempat mustajab. Maka diisi dengan apa? Satu, sholat berjamaah. Yang kedua, kalau punya doa silakan diminta. Yang ketiga, zikir-zikir atau baca Al-Quran. Yang paling inti lagi, melontar. Jadi tiap hari melontar. Tadi kan tanggal 10 udah melontar, 7 butir ya. Tanggal 11 sama 12 kita punya hari 11 sama 12. Tanggal 10 tadi udah. Kalau dia cuma pengen 11 sama 12 disebut nafar awal. Ya, setelah tanggal 12 langsung kita tinggalkan Mina menuju ke Mekah, ke hotel kita lagi. Yang kemarin kita tinggalin sejak tanggal 8. Gitu ya. Nah, tanggal 11 nanti melontar bawa batu 21. Karena ada 3 tiang yang kita lempar. Tiang ula, tiang wusta, dan tiang akobah. Nah, begitupun nanti tanggal 12. Setelah melontar tanggal 12, berarti siap-siap udah pulang. Dijemput pakai bus, balik ke hotel kita. Ya. Nah, karena udah mandi, udah nyuci, udah pakai bedak, udah apa, udah wangi, itu udah dianggap biasa tuh. Tetap 1 belum boleh. Ya, nah, walaupun lihat bini apa merah-merah bibirnya ya. Awas gitu ya, gitu. Nah, kalau dia mau ngambil nafar sani, berarti dia tambah lagi harinya di Mina sampai 13. Kalau mau. Ya. Tapi kalau saya sih kemarin ngambil nafar awal. Biar kita ngejar tawaf ifadah, buru-buru. Biar Bapak Ibu hajinya tuntas. Kalau udah tuntas ya terserah deh tuh setelah itu mau ngapain gitu. Udah seperti sekarang begini ya, kayak posisi sekarang. Nah, ngapain tadi baca pertanyaannya nih? Ini deh nih. Sunnahnya zikir, takbir, baca Al-Quran. Zikir yang takbir yang lebaran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang begitu ya. Nah, setelah itu udah pulang tanggal 12 atau 13, ini barulah tawaf ifadah atau tawaf haji. Di tenda. Ya. Nanti akan kita paparin karena belum digambarin belum. Besok akan kita gambarin ya. Karena belum saya kasih visualnya belum. Sekarang baru tekstualnya ya. Nah, ini tawaf ini adalah tawaf rukun, tawaf ifadah. Yang berbahaya nanti akan dikaji secara hukum fikihnya buat perempuan yang pas waktu tawaf ifadah menstruasi. Dia nggak boleh tawaf, harus nunggu suci. Makanya kalau di gelombang-gelombang kloter 1, 2, 3 gitu ya di awal-awal itu yang ketar-ketirnya di situ buat perempuan tuh. Ya, kalau dia pas lagi haji mens, kemudian dia tawaf ifadahnya masih mens, terus besoknya udah pulang, gitu. Nanti akan dikaji secara hukum. Nanti ibu-ibu perhatiin betul, ya. Kalau nanti pas lagi ngedapetin posisi kayak gitu, ya, gitu. Nggak bisa belakangan, dia tetap harus pulang sesuai dengan kloternya. Kecuali kalau dia masuk rumah sakit. Kalau lama gimana? Seminggu. Hai lagi bapak yang nanya, ini nanya. Nek. Ngomong-ngomong nenek masih main nggak? Karena Pak Ila nanya. Makanya nenek saya suruh bawa pempes 2 losin. Ada Pak Ila ditanya. Yang perempuan aja belum nanya. Nanti akan dibahas ada poin pembahasan tersendiri. Ya. Biar kagak tapi error nerimanya, kalau kepanjangan tak error dia. Ya. Ode.
Jadi tawaf ifadah ini kalau hajinya tamatu berarti tawaf dan sa'i. Ya, kalau kemarin itu saya lakukan di tanggal 13 Zulhijjah. Kita tamatu apa film? Tamatu. Iya. Kalau dia haji yang lain takut nggak nyanggup. Terutama apalagi ifrad. Ya, Bapak Ibu pasti nggak nyanggup. Karena kan kalau kita datangnya di kloter awal, kalau ifrad itu sejak nyampe pakai ihram. Nanti lepas-lepasnya kapan? 10 Zulhijjah. Globat-glabet. Pas pulang Bu Masa. Nah ini kok katanya beda katanya panjangan. Lah bisa orang 40 hari. Globat-glabet ya. Mana kisut ya. Pak Sapi diem aja Pak Sapi. Nah, ya. Oke. Nah, ini mah udah jenis tawaf ya. Udah sekitar itu ada yang masih belum nyambung nggak? Oh ya. Murur dari kata bahasa Arab artinya lewat doang. Jadi nanti yang ada murur itu cuma Muzdalifah. Dan murur itu tahu kemarin regulasinya itu buat yang lansia. Tapi pada kenyataannya ternyata kemarin nggak mesti lansia aja, termasuk rombongan dari Aceh semua murur itu. Ya. Termasuk yang plus kan biasanya mau berkat yang plus. Iya, saya nggak tahu kalau yang plus mah ya. Iya. Jadi murur itu cuma lewat. Karena orang itu wajib hukumnya bermalam di Muzdalifah. Ini katakan tanah Muzdalifah nih, selebar-lebarnya kan. Jadi jamaah haji itu kudu ke sini nih, wajib dia. Walaupun dia hanya beberapa saat. Nah, murur itu jamaah dari Arafah naik bus terus lewat Muzdalifah, tidak turun ke arealnya. Udah di bus aja gitu numplok. Gitu nggak turun. Karena kalau turun Bapak diturunin semua sama penumpang bus, nanti subuh baru dijemput lagi. Kalau kebagian jemputannya, kalau kagak, kayak kemarin tuh kasusnya banyak yang jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina. Nah iya, ada 7 kilo. 7 kilo kan itunya dari Muzdalifah ke Mina, tapi dari Muzdalifah ke tenda belum tahu, belum panas. Kalau tanazul itu berarti dia di dia nggak bermalam di tenda Mina. Paham gini? Kan hotel ini Mina nih. Wilayah ini nih WAC ini Mina. Terus hotel kita katakan di Sumarekon. Kan deket tuh sama Mina. Jadi hotel kita itu orang-orang yang di hotel-hotel sekitar dekat Mina itu dia nggak tinggal di tenda, tapi tinggalnya di hotel. Kemarin itu mau begitu, karena hotel saya kan daerahnya Raudhah. Raudhah itu tetangga sama Mina, tetanggaan dia. Kayak Bekasi ini sama Sumarekon begitu tetanggaan. Nah, awalnya kita udah mau ambil program tanazul, tidak bermalam di tenda Mina. Tapi karena bermalam di Mina itu wajib, jadi tiap habis maghrib kita kudu ke Mina jalan kaki. Dari hotel ke Mina, nanti jam 12 balik lagi ke hotel. Besok lakukan lagi yang sama gitu. Karena kan kita harus mabit di Mina. Kalau nggak mabit berarti bayar. Ya. Akhirnya keputusannya kemarin tuh nggak ada yang tanazul. Semuanya mau deket Mina, mau jauh Mina, tinggal di tenda Mina. Gitu. Iya, justru kalau seandainya tanazul tadi yang itu justru malah repot, terutama yang lansia. Kayak kita kan ada yang lansia nih, besok ya. Nah kalau dia kagak nginep ke Mina, maka dia harus bayar dam. Kalau dia nginep, nggak ada transportasi nganterin dia ke Mina, harus jalan kaki. Gitu. Di sana kan kelihatannya deket, ya. Tapi kalau di Paranin apa? Jauh. Kayak Masjidil Haram gitu. Masjidil Haram kelihatan deket banget tuh sama mata kelihatan. Kalau di jalannya malah lama juga.
Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang nanya. Pak, itu konsumsinya sama Abisma Iya, ada semua. Lengkap. Lengkap semua. Dan bahkan berlimpah ruah. Terutama yang kayak buah-buahan. Nasi bok juga banyak yang dibuang. Karena ya udah kebosanan kali ya. Kita makan nasi bok itu dari sejak, terutama yang dari awal-awal ya. Kayak saya kemarin dari awal-awal itu, kita udah kebosanan makan nasi bok itu dari awal, tuh sampai ke Mina itu, udah nggak tapi kepengen. Banyak nih buang-buang tuh di pinggiran tenda, Masya Allah. Makanan itu apa berlimpah, kebuang-buang ada yang makan. Kayak jeruk, kayak apel, kayak kurma, kayak macam-macam dah. Nggak boleh, nggak apa, gembol. Iya, itu namanya anak pitik dimakan tikus. Ambil plastik, bungkus. Bang Adam, ini matiin. Oke, ada lagi yang nanya. Jadi untuk urusan konsumsi itu pokoknya ditanggung 3 kali makan.